Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bangun datar. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang garis, dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang sudut. Garis, apa itu garis? Jadi, garis merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik. Jadi, garis itu terbentuk dari sekumpulan titik. Contohnya seperti ini. Ini merupakan garis. Nah, garis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada garis lurus. Apa itu garis lurus? Jadi garis lurus itu merupakan garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Sehingga garis lurus ini tidak bisa kita ukur ya berapa panjangnya karena tak terhingga. Nah, seperti ini contohnya. Jadi garis lurus itu biasanya ditandai dengan tanda panah di kedua ujungnya. Lalu ada lagi yang disebut dengan sinar garis. Apa itu sinar garis? Sinar garis merupakan garis yang dimulai pada satu titik dan memanjang secara tak terhingga dalam satu arah. Jadi, sinar garis ini salah satu ujungnya tak terhingga. Gambarnya seperti ini. Jadi sama seperti garis lurus, sinar garis juga tidak bisa dihitung ya panjangnya berapa ya karena tak terhingga di salah satu ujungnya. Lalu ada lagi yang disebut dengan ruas garis atau segmen garis. Nah, segmen garis ini merupakan garis yang memiliki ujung dan pangkal berupa 2 buah titik yang jelas dan terhingga. Terhingga di sini artinya ruas garis itu bisa kita ukur panjangnya, ya. Berikutnya kita akan membahas tentang sudut. Sudut sendiri merupakan bangun yang dibentuk oleh 2 sinar garis yang bertitik pangkal pada satu titik. Jadi sudut ini dibentuk oleh 2 sinar garis dan memiliki satu titik pangkal. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini disebut dengan sudut, di mana di sini disebut dengan titik pangkal ya, daerah di sini. Lalu garis ini disebut dengan sinar garis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, lalu ada juga sudut refleks dan sudut satu putaran. Sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Jadi sudut lancip itu merupakan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contohnya seperti ini atau seperti ini. Selanjutnya ada sudut siku-siku. Apa itu sudut siku-siku? Sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut siku-siku ini terbentuk dari 2 garis yang tegak lurus. Contohnya seperti ini. Berikutnya ada sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Contohnya seperti ini. Jadi sudut tumpul ini ukurannya lebih lebar dari sudut siku-siku. Kemudian ada sudut lurus. Sudut lurus ini merupakan sudut yang besarnya 180 derajat. Contohnya seperti ini dan seperti ini. Selanjutnya ada sudut refleks. Sudut refleks ini merupakan sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Contohnya seperti ini ya. Nah, bagian yang ditandain merah itu merupakan sudut refleks. Selanjutnya ada yang disebut dengan sudut satu putaran. Sudut satu putaran ini merupakan sudut yang besarnya 360 derajat. Contohnya seperti ini dan seperti ini.
Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian sudut. Contohnya, di sini ada sebuah sudut. Dari sudut ini bisa kita ketahui nama sudut, titik sudut, dan kaki sudutnya. Nama sudutnya adalah sudut AOB, di mana titik O ini disebut dengan titik sudut. Sehingga untuk menentukan nama sudutnya, titik O ini harus berada di tengah. Jadi bisa kita mulai dari A, O, B. Ini menunjukkan bahwa titik sudutnya berada di titik O. Lalu untuk kaki sudut merupakan garis yang membentuk sudut tersebut. Jadi di sini ada garis AO dan garis BO, sehingga kaki sudutnya adalah AO dan BO. Contoh soalnya, misalnya di sini ada sebuah bangun datar di mana diketahui terdapat sudut Y dan sudut X. Oke, untuk sudut X terlebih dahulu. Dari sudut X ini kita bisa tentukan nama sudutnya, yaitu sudut ADB. Sudut X itu titik sudutnya ada di titik D, sehingga nama sudutnya adalah ADB. Lalu untuk titik sudutnya adalah titik D. Dan kaki sudutnya adalah AD dan BD. Untuk sudut Y, nama sudutnya adalah sudut CBD. Sudut CBD. Titik sudutnya berada di titik B. Kaki sudutnya adalah BD dan BC. Berikutnya, kita akan membahas tentang hubungan antar sudut. Apabila terdapat dua garis sejajar yang berpotongan dengan sebuah garis, akan membentuk sudut-sudut yang saling berhubungan. Jadi, dua garis sejajar yang berpotongan dengan sebuah garis, contohnya seperti ini ya. Di mana garis yang berwarna kuning ini merupakan dua garis yang sejajar, dan ada sebuah garis lagi yang memotong dua garis sejajar tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada 8 sudut. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Nah, apa saja hubungan antar sudut yang terbentuk dari ketiga garis tersebut? Yang pertama ada sudut sehadap. Sudut sehadap di sini memiliki besar sudut yang sama. Contohnya adalah sudut A dengan sudut E. Sudut A dengan sudut E ini disebut dengan sudut sehadap. Selain sudut A dengan sudut E, ada juga sudut B dengan sudut F. Selain itu, ada sudut C dengan sudut G, dan ada sudut D dengan sudut H. Pasangan sudut-sudut tersebut merupakan sudut sehadap. Selanjutnya ada lagi sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang juga memiliki besar sudut yang sama. Sudut bertolak belakang itu contohnya adalah sudut A dengan sudut C, lalu ada sudut B dengan sudut D, sudut E dengan sudut G, dan sudut F dengan sudut H. Selanjutnya, ada pula yang disebut dengan sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan juga memiliki besar sudut yang sama. Sudut dalam itu apa sih? Sudut dalam merupakan sudut yang berada di antara dua sisi sejajar. Jadi sudut yang berada di antara dua garis kuning ini ya. Nah, jadi sudut C, D, E, F ini merupakan sudut dalam. Nah, yang disebut dengan sudut dalam berseberangan itu sudut D berseberangan dengan sudut F, serta sudut C berseberangan dengan sudut E. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan sudut luar berseberangan. Sudut luar itu artinya sudut yang berada
di luar garis yang sejajar. Jadi di sini ada sudut A, B, H, dan G. Ini merupakan sudut luar. Sudut luar berseberangan contohnya adalah sudut A dengan sudut G, lalu ada sudut B dengan sudut H. Selanjutnya kita akan bahas beberapa contoh soal. Contoh soal nomor 1. Di sini ada dua garis sejajar yang berpotongan dengan satu garis lurus. Jika diketahui sudut N sama dengan 40 derajat, tentukanlah besar sudut M, sudut L, dan sudut P. Jadi kita diminta untuk mencari besar sudut M, L, dan P. Kita kerjakan yang A terlebih dahulu ya. Kita mau menentukan besar sudut M. Nah, sudut M di sini membentuk sudut 180 derajat dengan sudut N. Artinya, sudut M jika ditambah dengan sudut N hasilnya adalah 180 derajat. Sudut N diketahui 40 derajat besarnya, sehingga bisa kita tulis bahwa sudut M ditambah 40 derajat hasilnya 180 derajat. Sudut M sama dengan 180 dikurang 40, yaitu 140 derajat. Jadi besar sudut M adalah 140 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan besar sudut L. Besar sudut L di sini, sudut L itu bertolak belakang dengan sudut N. Karena sudut L bertolak belakang dengan sudut N, artinya besar sudut L sama dengan sudut N, yaitu 40 derajat. Kemudian kita akan menentukan besar sudut P. Sudut P merupakan sudut luar berseberangan dengan sudut N. Maka besar sudut P sama dengan sudut N, yaitu 40 derajat. Contoh soal kedua, seperti pada gambar di samping ini, garis AB dan CD berpotongan di titik O. Jika sudut AOC sama dengan 50 derajat, tentukan ukuran sudut berikut. 1. Sudut COB, 2. Sudut DOB. Di sini yang diketahui di soal adalah besar sudut AOC. Jadi sudutnya yang ini ya. Sudut AOC itu 50 derajat. Kita diminta untuk mencari sudut COB. Sudut COB itu letaknya di sini. Kalau kita perhatikan, sudut AOC dan sudut BOC ini membentuk satu garis lurus ya. Artinya, sudut AOC ditambah dengan sudut BOC besarnya 180 derajat. Sudut AOC ditambah sudut COB itu besarnya 180 derajat. Sudut AOC-nya sudah diketahui, yaitu 50 derajat. Ditambah dengan sudut COB, hasilnya 180 derajat. Sehingga sudut COB sama dengan 180 dikurang 50 derajat, yaitu 130 derajat. Yang kedua, kita diminta untuk menentukan besar sudut DOB. Sudut DOB itu ini ya, DOB. Nah, sudut yang berwarna hijau ini. Sudut DOB itu bertolak belakang dengan sudut AOC. Sehingga besar sudut DOB itu sama dengan sudut AOC, yaitu 50 derajat. Contoh soal ketiga. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut ABD adalah ABD. Di sini diketahui bahwa terdapat dua buah sudut ya, sudut ABD dan sudut BBC. Kedua sudut ini jika dijumlahkan besarnya 180 derajat.
karena kedua sudut ini membentuk satu garis lurus ya. Jadi 7x ditambah 5x itu 180 derajat. 7x ditambah 5x itu 12x sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 dibagi 12. Kita bagi dulu ya. 18 bagi 12 1, 1 kali 12 12, sisanya 6. 60 bagi 12 itu 5. Jadi 15 derajat. Jadi besar X-nya, nilai X-nya itu 15 derajat. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan besar sudut ABD. Sudut ABD itu berarti 7x nilainya. Sehingga X-nya kita sudah tahu 15 derajat, 7 dikali 15. 5 kali 7, 35. 1 kali 7, 7, tambah 3, 10. Jadi, besar sudut ABD adalah 105 derajat. Perhatikan gambar berikut. Nilai Y adalah, di sini ada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Yang ditanyakan adalah nilai Y. Kita perhatikan sudut yang sudah diketahui. Di sini ada sudut CEF dan sudut BAE, yaitu 3Y. Nah, sekarang kita perhatikan. Sudut CEF dengan sudut CEA itu membentuk sudut lurus, yaitu 180 derajat. Artinya, sudut CEA ditambah dengan sudut CEF itu 180 derajat. Maka sudut CEA ditambah dengan 102 besarnya 180 derajat. Besar sudut CEA adalah 180 derajat dikurang 102. 180 dikurang 102 adalah 78 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan dari gambar ini terlihat bahwa sudut BAE dengan sudut CEA, ya, sudut ini dengan sudut ini memiliki hubungan, yaitu sudut dalam berseberangan. Artinya, besar sudut BAE dengan sudut CEA itu besarnya sama. Jadi 3Y itu sama dengan 78. Sehingga Y sama dengan 78 dibagi 3. Kita bagi dulu ya. 7 bagi 3, 2. 2 kali 3, 6. Sisa 1. 18 dibagi 3 itu 6. Jadi nilai Y-nya adalah 26 derajat. Soal kelima, perhatikan gambar berikut. Besar sudut P3 adalah P3. P3 di sini ya. Di sini yang diketahui, sudut yang ini besarnya 74 derajat. Kita harus menentukan besar sudut X dulu untuk mengetahui besar sudut P3. Nah, sudut X dengan sudut 74 derajat ini, jika dijumlahkan, hasilnya 180 derajat. Karena membentuk sudut lurus. Jadi X ditambah 74 derajat itu 180 derajat. Maka X sama dengan 180 dikurang 74, yaitu 106 derajat. Sudut P3 itu sudut dalam berseberangan dengan sudut X. Sehingga sudut P3 sama nilainya dengan sudut X, yaitu 106 derajat. Contoh soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Besar sudut KLN adalah KLN. Di sini terdapat dua buah sudut, sudut KLN dan sudut NLM. Di mana kedua buah sudut ini membentuk sudut lurus, yaitu 180 derajat.
Sehingga 3x ditambah 15 ditambah dengan 2x plus 10 itu hasilnya 180 derajat. 3x tambah 2x itu 5x, 15 ditambah 10 itu 25, sama dengan 180 derajat. Maka 5x sama dengan 180 dikurang 25, yaitu 155 derajat. Maka X itu 155 dibagi 5. X sama dengan 31 derajat. Nah, pertanyaannya adalah besar sudut KLN. Sudut KLN itu besarnya 3x plus 15 derajat. 3 kali 31 ditambah 15, yaitu 93 ditambah 15, yaitu kita hitung dulu ya. 3 tambah 5 itu 8, 9 tambah 1 itu 10, besarnya 108 derajat. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio. Follow juga TikTok kita @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.